Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Francisco dari kelas IPS 3. Inilah penjelasan singkat dari materi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu bab 1 teks laporan hasil observasi. Langsung saja ke bagian A. Pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Kedua, objek yang akan dibicarakan atau yang dibahas adalah objek tunggal. Ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan atau juga pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Kemudian kita masuk ke bagian B. Bagian B dibagi menjadi dua bagian juga. Pertama, ringkasan teks laporan hasil observasi. Kedua, simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, memahami isi teks. Kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian simpulan teks hasil laporan observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah kata. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian C. Di bagian C ini adalah struktur teks laporan hasil observasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun dan dibentuk agar sistematis dengan tertata rapi dan baik. Struktur dibagi menjadi 4, yaitu deskripsi umum. Deskripsi umum ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pernyataan dan
klasifikasi umum. Setelah deskripsi umum, ada juga deskripsi bagian. Kemudian setelah deskripsi bagian, ada lagi deskripsi manfaat. Setelah deskripsi manfaat, ada penutup atau simpulan. Simpulan ini terserah mau dipakai atau enggak. Biasa enggak dipakai juga enggak apa-apa, dipakai juga enggak apa-apa, sama saja ya. Deskripsi umum yang pertama adalah pernyataan umum. Pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Contohnya adalah, ialah, merupakan, termasuk, digolongkan, terdiri atas, disebut, atau meliputi. Setelah itu, yang kedua, klasifikasi umum. Berdasarkan debit airnya, sungai dibagi dalam 3 jenis, yaitu sungai permanen, sungai periodik, dan sungai episodik. Itu adalah contohnya. Setelah itu, deskripsi bagian. Deskripsi bagian disajikan mengikuti urutan dalam pengklasifikasian. Setelah itu ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Setelah itu ada penutup, yaitu berisi interpretasi atau pandangan mengenai teks seperti opini terhadap objek. Setelah itu kita masuk ke bagian D, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama ada kata. Kata ini suatu bahasa terkecil yang bersifat bebas. Contohnya ini, itu, dan di. Kedua, ada frasa. Gabungan dari beberapa unsur tetapi tidak melebihi batas fungsi. Frasa tidak menduduki subjek atau predikat. Contohnya, boneka beruang, wayang golek, warisan mahakarya dunia, dan budaya Indonesia. Ketiga, ada nomina atau kata benda. Kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dibagi menjadi 2, yaitu A. Kata benda yang konkret, B. Kata benda yang abstrak. Setelah itu ada verba atau kata kerja. Kelas kata yang menyatakan suatu tindakan atau keadaan. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Kata kerja bisa dikategorikan menjadi kata kerja aktif dan kata kerja pasif. 5 ada afiksasi. Itu adalah proses pembentukan kata dengan menimbulkan aksi atau timbunan pada bentuk dasar contoh. Contohnya adalah main, jadi bermain, memainkan. Itu dia contohnya. Terus kita masuk ke bagian ke-6, reduplikasi. Ini adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Contohnya pengulangan kata ini kan, yaitu lari-lari, nari-nari, melambai-lambai. Itu dia kalau contoh pengulangan kata. Ini kemudian ada pengulangan unsur kata. Pengulangan unsur kata ini seperti sayur mayur, lauk pauk. Itu dia.
Kemudian kita masuk ke bagian ketujuh. Kalimat definisi. Ini intisar dari pengertian atau istilah. Tujuannya untuk menjelaskan makna. Berikut juga memberi pengertian kepada suatu istilah dalam teks observasi, memberi pengertian kepada suatu objek. Penjelasannya masih umum. Jika kalimatnya dibalik, maka masih tetap sama maknanya. Ciri khas kata kalimat definisi yaitu adalah merupakan, ialah, disebut, termasuk, meliputi. Kemudian nomor 8. Kalimat deskripsi. Tujuannya untuk menjabarkan dan menjelaskan, tetapi secara spesifik atau rinci. Ciri khas kata kalimat deskripsi yaitu terdiri, terbuat, berbentuk, terbagi, bercirikan. Itu dia. Kemudian 9. Kalimat simple merupakan jenis kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dan juga satu verba utama. Itu dia. Kemudian kita masuk ke 10. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang pertama, kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa atau keadaan. Ini dia adalah bagian A-nya. Ada paratikatif, dinyatakan dengan hubungan konjuktif sejajar dengan makna, dan atau tetapi serta. Kemudian ada hipotatik, dapat dinyatakan dengan konjuktif tidak sejajar dengan makna. Contohnya apabila, jika, karena, ketika, jadi, selain itu, sebelum itu, setelah itu, dan meskipun. Oke, ini sekarang sudah selesai penjelasan saya dari bab 1 ini yang telah Ibu jelaskan. Sekian dari hasil penjelasan saya ini. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata ya Bu. Saya juga masih belajar di sini, saya belum terlalu lancar juga. Saya mohon bimbingan Ibu untuk mengajar saya lagi. Terima kasih Bu. Selamat siang.